Halo, perkenalkan nama saya Jelita M.R. Kali, NIM 2319043, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Wirabacana Sumba. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem ekskresi, dan sistem sirkulasi pada hewan vertebrata kelas Pisces. Pisces merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat berdarah dingin, memiliki ciri khas pada tulang belakang, insang, dan siripnya, serta bergantung pada air tempat tinggal medium kehidupannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistem pencernaan pada Pisces. Sistem pencernaan pada ikan berawal dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir pada anus. Berikut adalah mekanisme sistem pencernaan pada ikan. Pertama-tama, di dalam rongga mulut ikan terdapat gigi yang berbentuk kerucut dan lidah yang menghasilkan lendir tetapi tidak mengandung enzim. Di dalam mulut ikan, makanan dihancurkan secara mekanik oleh gigi. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan dan didorong ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah pencernaan kimiawi, pencernaan yang dari lambung akan masuk ke usus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan dan kemudian sisa akan dibuang melalui anus. Pada proses pencernaan ikan dibantu oleh kelenjar pencernaan pada ikan, yaitu kelenjar pencernaan hati dan pankreas, di mana fungsi hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kantung empedu berbentuk bulat berwarna kehijauan terletak di sebelah kanan hati, dan saluran bermuara pada lambung. Kantung empedu juga berfungsi untuk menyimpan empedu dan disalurkan ke usus bila diperlukan. Pada kelenjar pankreas juga berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Selanjutnya, sistem respirasi pada ikan. Sistem respirasi pada ikan dibantu oleh ingsan. Mekanisme sistem respirasi pada ikan dimulai dari air masuk ke dalam mulut dan ingsan akan menyaring, di mana terjadi pertukaran antara air yang mengandung oksigen masuk dan karbon dioksida keluar, sehingga terjadi fase inspirasi dan ekspirasi air yang masuk ke dalam mulut menuju ingsan. Nah, di sini akan terjadi proses difusi, di mana di dalam ingsan ini terdapat arteri, vena, dan filamen ingsan atau kapiler darah. Di dalam kapiler darah terdapat darah yang kaya oksigen dan darah yang miskin oksigen yang berupa CO2 yang akan dikeluarkan tubuh melalui ingsan. Kemudian, darah mengandung banyak oksigen atau kaya akan oksigen akan diserap oleh seluruh tubuh. Fase inspirasi, di mana rongga mulut membesar, celah ingsan menutup karena adanya tekanan. Air dan oksigen masuk ke rongga mulut, kemudian oksigen masuk ke ingsan. Oksigen akan diikat oleh kapiler darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Fase ekspirasi. Rongga mulut tertutup dan celah ingsan terbuka. Darah yang kaya akan karbon dioksida akan dilepaskan. Selanjutnya O2 akan diikat oleh air. Kemudian CO2 dibawa ke darah dan bermuara ke ingsan dan dikeluarkan keluar tubuh. Selanjutnya, sistem ekskresi Pisces. Sistem ekskresi Pisces terdapat organ-organ ekskresi yaitu ginjal, ingsan, dan kulit. Sistem ekskresi pada ikan dibagi atas dua, yaitu sistem ekskresi pada ikan air tawar dan sistem ekskresi pada ikan air laut. Mekanisme sistem ekskresi ikan yang hidup di air tawar mengekskresikan amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui ingsan serta mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Nah, jadi di sini air masuk secara osmosis dan terjadi absorpsi garam lewat ingsan. Kemudian pengeluaran garam secara difusi dalam jumlah urin yang banyak. Sedangkan sistem ekskresi pada ikan air laut di mana
Ikan air laut mengekskresikan sampah nitrogen berupa trimetilamin oksida yang memberi bau khas ikan laut, menghasilkan ion-ion lewat ingsan, serta mengeluarkan urin dalam jumlah yang sedikit. Nah, di sini air keluar secara osmosis. Ekskresi garam melalui ingsan, garam masuk secara difusi, pengeluaran urin sedikit. Yang terakhir, sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan merupakan sistem peredaran darah tertunggal dan tertutup, di mana darah hanya satu kali beredar dalam jantung, kemudian terjadi dalam pembuluh darah. Organ-organ peredaran darah pada ikan meliputi 1. Jantung, 2. Arteri, 3. Vena, 4. kapiler. Mekanisme sistem peredaran darah pada ikan, di mana jantung berisi darah yang miskin oksigen. Darah yang berasal dari bilik jantung dipompa melalui aorta menuju ingsan. Dalam ingsan, karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diikat oleh darah. Setelah melewati ingsan, darah yang banyak mengandung oksigen dialirkan ke seluruh tubuh. Demikianlah penjelasan sistem-sistem yang terjadi dalam tubuh ikan. Kesimpulannya, pada sistem pencernaan ikan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pada sistem respirasi terjadi fase inspirasi dan ekspirasi. Pada sistem ekskresi terbagi atas 2, yaitu sistem ekskresi ikan air tawar yang menghasilkan urin yang banyak dan sistem ekskresi pada ikan air laut yang menghasilkan urin sedikit. Pada sistem sirkulasi terjadi secara tunggal dan tertutup.